فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu, akhwani fillah, berhubungan dengan athar yang menjelaskan tentang beberapa riwayat yang sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi dari jalan perawi yang dhaif. Naam. Di mana terkadang ya khanifillah seorang perawi yang dhaif untuk menyembunyikan cacat pada hadis yang dia riwayatkan, maka dia berusaha untuk menjatuhkan cacat tersebut dengan tidak menyebutkan perawinya tadi agar kelihatan sanadnya bersih. Nah, sifat yang seperti ini malah menjadikan dia dilemahkan, menjadikan orang tersebut dilemahkan hadisnya. Nah, dan tidak terpercaya. Dari sini kita ketahui bahwasanya para imam dulu mereka betul-betul sangat jeli akhwanifillah dalam permasalahan as-sidq wal kadhib, permasalahan kejujuran dan kedustaan. Ini yang butuh kita contoh akhwanifillah. Dan juga faedah yang sebelum sempat kemarin kita singgung seputar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, dia adalah seorang khalifah yang sekaligus seorang alim, yang tidak ada seorang pun yang berselisih tentang keutamaan beliau. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, terkumpul pada beliau keutamaan yang banyak. Seorang thiqah, terpercaya, lahu fiqhun wa ilmun wa wara'. Bahkan sampai-sampai sebagian memasukkan akhwanifillah pada masa kepemimpinan beliau dalam deretan dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Walaupun tadi akhwanifillah berhubungan dengan Khulafaur Rasyidin, nah, yang dimaksud dalam hadis jelas al-Khulafa al-Arba'ah saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan sebagian memasukkan itu dari sisi lughah, di mana memang khilafah pada masa beliau akhwanifillah, atau kepemimpinan pada masa beliau, kepemimpinan yang sangat bagus, di mana manusia dalam keadaan baik,
ibadah yang baik. Nah, dan beliau meninggal di tahun 101, dilahirkan, dikhilafkan, ada yang mengatakan 63 sampai 101. Jadi dari sisi umur, nah, termasuk apa? Umurnya tidak panjang, tapi membawa dan meninggalkan kebaikan yang banyak. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz. Naam, telah kita lewati berkali-kali. Qala Sami'tu Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Abdullah bin Uthman bin Jabalah Al-Marwazi, yang dilakabi dengan apa ini? Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Lakabnya apa, Arif? Abdan. Baik, ingat-ingat, ini banyak lewat dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Uthman bin Jabalah, Abdan. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, makanya dilakabi dengan Abdan. Yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Aku katakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Man hadzal rajul alladhi rawaita anhu? Siapa laki-laki ini yang engkau meriwayatkan darinya hadis Abdullah bin Amr yaumul fitri yaumul jawaiz? Siapa laki-laki ini yang engkau meriwayatkan darinya hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang bunyinya yaumul fitri yaumul jawaiz? Hari Idul Fitri adalah hari apa? Hari penerimaan hadiah. Ini maksud yaumul jawaiz, yaitu hari seseorang apa? Mendapatkan hadiah. Qala Sulaiman bin Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Naam. Ketika ditanya Abdullah bin Mubarak tentang dari siapa dia meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan dari apa? Sulaiman ibnu Al-Hajjaj. Nah, kemudian beliau mengatakan ungdur ma wada'ta fi yadika minhu. Baik. Adapun berhubungan dengan sana jelas akhwan, Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz, kemudian Abdullah bin Uthman bin Jabalah jelas, dan Abdullah bin Mubarak jelas. Di sini kisah pertemuan Abdullah bin Uthman dengan Abdullah bin Mubarak. Dan di situ terjadi dialog, nah, di mana Ibnu Mubarak ditanya tentang sebuah hadis yang beliau riwayatkan, yaitu hadis yaumul fitri yaumul jawaiz, yang kesempurnaan hadis ini akhwanillah yaumul fitri yaumul jawaiz disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Lafadznya idza kana yaumul fitri waqafatil malaikatu ala afwahit turuq
Wa nadat ya ma'syaral muslimin ughdu ila rabbin rahim ya'muru bil khair wa yuthibu 'alaihil jazil. Wahai kaum mukminin. Nah, atau apabila pada hari Idul Fitri maka para malaikat berdiri di pintu-pintu jalan, yaitu di bibir jalan, akhwanillah, maksudnya itu samping-sampingnya. Wa nadat ya ala afwahi turuq, di bibir-bibir jalan tadi. Kemudian menyeru, wahai sekalian kaum muslimin, berangkatlah kalian menuju Rabb kalian. Itu menuju seruan dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan dan membalas kalian dengan balasan yang sangat banyak. Amarakum fasamamtum. Amarakum fasamamtum. Allah perintahkan kalian kemudian kalian mau puasa. Dan hari-hari itu akhwani fillah sudah semakin dekat. Kita sekarang sudah di bulan apa? Bulan apa ini sekarang? Rabiul Tsani. Rabiul Tsani tinggal apa? Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Tinggal 4 bulan lagi. Nah, cepat sekali ya kawan. Kan sampai pada bulan Ramadan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita di bulan yang mulia tersebut dan berikan taufik untuk kita bisa mengisinya dengan sebaik-baik ibadah. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian taati Rabb kalian. Faqbalu jawaizakum, maka terimalah hadiah-hadiah kalian. Baik. Sehingga dinamakan apa? Yaumul Id, Yaumul Jawaiz. Akan tapi akhwani fillah, riwayat ini yang dikatakan dari riwayat Ibnu Asakir tidak didapati sanadnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi zahirnya beliau pun mendhaifkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam sighatut tamrid ruwiyah. Nah, dan hadis yang semisal dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Akan tapi bukan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lafaz yang hampir sama. Nah, penamaan Idul Fitri sebagai Yaumul Jaizah, hari pemberian hadiah. Dan pada sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang matruk, yaitu Amr bin Syamir. Jadi kesimpulannya hadis Yaumul Fitri Yaumul Jawaiz akhwani fillah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Cuman bukan di situ sisi faedahnya yang diinginkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini pada perkataan Imam Abdullah bin Mubarak ketika menyebutkan Sulaiman ibn al-Hajjaj, perawi yang beliau mengambil darinya. Taib. Dengan rafa, berarti Sulaiman ibn al-Hajjaj sebagai khabar dari huwa yang mahdhuf. Huwa Sulaiman ibn al-Hajjaj. Kemudian beliau mengatakan ungdzur ma wada'ta fi yadika minhu. Nah, di sini pujian dari Abdullah bin Mubarak ikhwani fillah kepada Sulaiman ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Nah, di mana maksudnya orang yang meriwayatkan darinya telah mendapatkan kebaikan. Beliau katakan, lihat apa yang engkau letakkan di di tanganmu dari riwayatnya. Maksudnya bagus kalau engkau bisa mendapatkan riwayat darinya. Cuman berhubungan dengan Sulaiman bin Hajjaj ini yang rajih, beliau itu diperbincangkan.
Dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Mizan, Sulaiman bin Hajjaj, syekhnya Ad-Darawardi, la yu'raf. Tidak dikenal. Dan dikatakan oleh Uqayni al-ghalib ala hadithihil waham. Mayoritas pada hadisnya itu ada kekeliruan. Dan Imam Bukhari mengatakan dalam tarikhnya la yutaba alaih, tidak bisa diikuti riwayatnya. Sehingga yang rajih wallahu ta'ala alam tentang Sulaiman ibn al-Hajjaj ini seorang yang dhaif. Cuman syahid dari hadis ini di mana para imam saling bertanya satu sama lain tentang perawi dan siapa orang yang dia mengambil hadis darinya. Qala rahimahullahu ta'ala qala Ibnu Quhzad wa sami'tu Wahab ibn Zam'ah yadhkuru an Sufyan ibn Abdul Malik qala Abdullah ya'ni ibn al-Mubarak Ra'aitu Ruh ibn Utayf. Ya, ra'aitu Ruh ibn Utayf. Sahib ad-dam. Sahib ad-dami qadri dirham. Fajalastu ilaihi majlisan faja'altu astahyi min ashabi an yarawni jalisan ma'ah kurha hadithihi. Ini juga menunjukkan apa? Salah satu contoh tidak sukanya mengambil hadis dari apa? Dari seorang yang diperbincangkan. Adapun Ibnu Quhzad jelas perawi sebelumnya, sedangkan Wahab ibn Zam'ah dikatakan oleh Imam Nasa'i thiqah dan disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir juga thiqah. Mengambil darinya Ibnu Mubarak atau dia mengambil dari Ibnu Mubarak dan juga Abu Hamzah As-Sukari. Sami'tu Wahab ibn Zam'ah yadhkuru an Sufyan ibn Abdul Malik. Beliau menyebutkan dari Sufyan bin Abdul Malik Al-Marwazi juga. Teman dari Abdullah bin Mubarak. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar min kibari ashab Ibnu Mubarak, seorang thiqah. Jadi dari deretan orang-orang yang mengambil dari imam ini, ikhwan. Sufyan bin Abdul Malik. Beliau mengatakan qala Abdullah, maksudnya Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak telah mengatakan ra'aitu Ruh ibn Hutayf. Ibnu Mubarak imam. Beliau mengatakan aku melihat Ruh ibn Hutayf. Aku melihat orang ini. Yang bernama Ruh ibnu Hutayf. Ruh ikhwani fillah dengan fathah ra. Hutayf dengan apa? Dengan fathah ta, Hutayfi. Masuk sulit pengucapannya. Sahib ad-dam qadri dirham. Maksud sahib ad-dam qadri dirham ikhwani fillah. Tayyib. Yaitu pensifatan untuk roh ini dengan menyebutkan hadis yang dia riwayatkan. Yang isinya khonifillah hadis yang diriwayatkan oleh Rauh Ibn Hutayf ini, yang dimaksud dengan sahibad dam qadri dirham, orang yang meriwayatkan hadis tentang masalah apa? Tentang masalah darah
sebesar apa? Sebesar dirham. Kalau ada di tubuh kita maka wajib mengulangi salatnya. Yaitu hadis Abi Hurairah dari jalan roh ini. Naam, tu'adus salatu min qadrid dirham, yakni minad dam. Ini maksudnya, bahwasanya salat wajib diulangi disebabkan karena darah yang ada di tubuh kita walaupun hanya sebesar apa? Sebesar dirham. Dalam artian kalau ada darah di tubuh kita, nah sebesar dirham, ya mata uang koin itu, maka salatnya tidak sah, wajib diulangi. Bersihkan dulu darahnya. Cuman hadits ini khanifillah, nah jelas kata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam tarikhnya, haditsun batil, atau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, dan itu adalah haditsun batil, tidak memiliki asal di sisi ahli hadis. Padanya Rawh Ibn Ghutayf ini dikatakan oleh An-Nasai matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, karena kondisinya seperti ini, ikhwanifillah, perhatikan. Nah, kondisi orang tersebut adalah matruk. Ketika Abdullah bin Mubarak melihatnya, nah, wa jalastu ilaihi majlisan, nah, dan aku duduk ya padanya pada suatu apa? Suatu majlis. Taib, duduk pada suatu majlis dengan apa? Rawh ini. Fajaltu astahyi, maka aku pun malu. Min ashabi, dari apa? Dari teman-temanku, dan juga bisa dari murid-muridku, orang-orang yang mengambil hadis dariku, an yarauni jalisan ma'ah. Aku malu, nah murid-muridku melihatku duduk ya bersama dia ini. Taib. Jadi di sini Abdullah bin Mubarak ketika bertemu dengan orang tersebut, kemudian duduk satu majelis dengannya, merasa malu. Nah, kalau dilihat oleh murid-muridnya, kenapa? Kurha hadithihi, karena tidak suka dengan hadis yang diriwayatkan olehnya. Di antaranya hadis tadi. Nah, wajibnya mengulangi salat karena adanya darah, nah, yang ada di tubuh minimal apa? Kadar 1 dirham. Dan ini menunjukkan bahwasanya khonifillah, periwayatan dari seseorang yang matruk atau seorang ketika dikenal dengan riwayat yang buruk, itu akan menjadi aib baginya. Menjadi aib baginya. Dan seorang alim berhati-hati dari apa? Dari bermajelis dengan yang seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan dari sikap Abdullah bin Mubarak di sini menunjukkan bahwasannya pada muamalah, selain pada apa? Pada periwayatan hadis. Jadi jangan dikira ketika seorang dikatakan matruk, perawi itu matruk, kemudian ditinggalkan, enggak dia apa? Enggak ada muamalah dengannya, tidak. Nah, diperhatikan di sini tetap dari sisi muamalah, selain mengambil hadis, Abdullah bin Mubarak bermuamalah dengannya. Maka apa? Tetap mau duduk satu majelis. Walaupun nah, malu kalau sampai dilihat muridnya. Kenapa? Karena nah, ketidaksukaan dengan hadis yang dia riwayatkan. Ya wallahu taala. Cuma dalam pembahasan ilmu hadis di sini termasuk peringatan terhadap seorang perawi yang dikenal kelemahannya.
Baik. Masih tersisa asar-asar yang banyak. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Memang, nah, di sini Imam Muslim pada muqaddimah ingin mencontohkan kepada kita ikhwan fillah bagaimana para salaf rahimahumullah taala dalam mereka betul-betul berhati-hati dan betul-betul selektif ketika mengambil riwayat dan mengambil hadis. Dan itu jasa mereka yang sangat besar terhadap ilmu dan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaannya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kita tinggal merasakan hasilnya. Itu pun banyak dari kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya. Mereka dengan susah payah telah mengumpulkan dengan penuh jerih payah, kemudian umat di belakangnya tinggal menikmati, membaca, mempelajari. Jazahumullahu khairan anna wa 'anil Islam wal muslimin. Nasallallahu taufiq was sadad.